Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Abdul Murabi dengan NIM 19130036 dan teman saya Mbak Hermin Khairatul Ainia dengan NIM 19130010. Kami akan menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Dan saya akan membahas tentang konsep mekanisme pasar pada masa Rasulullah, di mana pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebijakan dari para sahabat. Pada usia 7 tahun, Nabi Muhammad telah diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah. Kemudian sejalan dengan usianya semakin dewasa, Nabi Muhammad semakin giat untuk berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Kemudian dengan skema mudharabah dan musyarakah dapat dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di kota Makkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Nabi Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri seperti di Syam, Suriah, Yaman, dan lain-lain dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah, Nabi Muhammad juga tetap aktif di bisnis, termasuk berdagang di pasar lokal sekitar kota Makkah. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga, manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monosonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menunggu karena kezaliman dalam darah dan harta." Dan dalam hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dipatuhi. Kita seorang pun secara individual dapat menggunakan pasar. Pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan kearasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan sebaliknya dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah, sementara yang menetapkan sedikit termasuk sebuah perbuatan yang diingkar kepada Allah. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengikat harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, harga komoditas perdagangan beranjak naik pada zaman Rasulullah. Lalu para sahabat mengadu kepada beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah patokan harga bagi kami." Lalu Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan yang membagikan rezeki. Dan sesungguhnya saya berharap agar dapat berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak seorang pun di antara kalian yang menurut saya karena iman yang menimbulkan pertumpahan darah dan harta." Nah, inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah lah yang menentukannya. Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah, yang sunatullah atau sesuai hukum supply dan demand, permintaan dan penawaran. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.
dipaksakan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Nah, dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Sebagai ulama terawal yang mulai menyebut mekanisme pasar, pikiran Abu Yusuf tentang pasar bisa ditemukan di dalam bukunya yaitu Al-Kharaj yang mengulas prinsip-prinsip perpajakan serta anggaran negara yang jadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid Baghdad. Beliau merumuskan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Dalam bukunya tersebut dipaparkan pula bahwa harga bukan cuma ditentukan oleh penawaran, namun juga dalam permintaan harga barang tersebut. Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan terdapatnya variabel-variabel lain yang juga ikut mempengaruhi harga, seperti contoh jumlah uang yang beredar, pembukaan ataupun penahanan suatu barang. Abu Yusuf menampilkan terdapatnya hubungan negatif antara persediaan dengan harga. Nah, perihal ini ialah bahwa harga itu tidak bergantung pada supply itu sendiri, sama pentingnya agar kekuatan permintaan. Oleh sebab itu, bertambahnya serta berkurangnya harga sekedar tidak berhubungan dengan bertambahnya serta berkurangnya dalam produksi. Abu Yusuf menyatakan tidak ada batas tertentu tentang murah serta mahal yang bisa ditentukan. Perihal tersebut ada yang mengaturnya. Intinya tidak dapat diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan. Demikian pula mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal ialah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit namun murah. Yaitu evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Secara eksplisit, Al-Ghazali mengaitkan seluruh aktivitas ekonomi dengan moral serta akhlak yang tercantum dalam Al-Quran serta hadis ialah bersumber pada prinsip tauhid. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya kegiatan perdagangan serta evolusi terbentuknya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan serta penawaran dalam mempengaruhi harga. Al-Ghazali menerangkan tentang kurva penawaran serta permintaan yang bersuplai positif. Untuk kurva penawaran yang naik dari kiri ke bawah ke kanan dinyatakan dalam kalimat jika petani tidak memperoleh pembeli untuk barangnya atau produknya, ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah. Sedangkan untuk kurva permintaan yang turun dari atas ke kanan bawah dijelaskan dengan kalimat harga bisa diturunkan dengan mengurangi permintaan. Sehingga pemikiran Al-Ghazali tentang hukum penawaran dan permintaan mempunyai pengetahuan tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menyatakan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan mengurangi harga akan memberikan nilai penjualan, sehingga akan terjadi peningkatan laba. Al-Ghazali pula menyadari permintaan harga relatif yang ialah kebutuhan pokok, sehingga laba harus seminimal mungkin untuk mendorong perdagangan makanan, karena dapat terjadi eksploitasi lewat penerapan tingkatan harga serta laba yang ketiga yaitu pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu Al-Hijrah fil Al-Islam dan Al
Secara umum, beliau menunjukkan the beauty of market, yang artinya keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang dan penjual. Beliau menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan penawaran yang timbul karena berbagai faktor yang kompleks. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naiknya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi atau pemborosan produksi, penurunan jumlah impor barang yang sudah diminta, atau karena tekanan pasar. Aspek lain yang mempengaruhi permintaan serta penawaran pasar ialah intensitas serta besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kredit ataupun pinjaman, serta diskon pembayaran tunai. Yang keempat, yaitu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku monumental, ialah Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga-harga di kota. Dalam buku tersebut didiskusikan tentang pengaruh peningkatan serta penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Beliau menyatakan bahwa ketika barang-barang yang ada sedikit, maka harga-harga akan naik. Tetapi apabila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah serta harga-harga akan turun. Bersumber pada kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar tersebut, maka Muhammad Najatullah Siddiqi dalam buku The Economic Enterprise in Islam menyatakan tentang sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam bersumber pada dua anggapan. Anggapan itu merupakan rasionalitas ekonomi serta persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam bisa dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antara kepentingan para konsumen. Maka, mekanisme pasar di sini bisa diyakini akan menghasilkan sesuatu yang adil serta adil dari berbagai kepentingan masyarakat yang bertemu di pasar. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, tetapi beliau tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Lebih banyak untuk memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini pasti saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang jalan pasar berjalan dengan bebas dan maksimal. Tidak jauh berbeda dengan pasar menurut pandangan umum. Pasar menurut pandangan Islam memiliki konsep tersendiri, yaitu konsep syariah yang terdiri atas tiga hal yang dasar, yaitu keadilan, kemudian aktivitas kehilaran, dan memperhatikan hasil kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut menciptakan sistem ekonomi yang seimbang, yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dengan memenuhi prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar. Adapun dalam hal mekanisme pasar, ekonomi Islam juga memiliki konsep tersendiri yang mencerminkan prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro tersebut. Nah, peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar juga dinilai sangat penting karena ekonomi Islam dapat menyumbang peran yang besar di tengah ketidakstabilan kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini. Saat ini mekanisme pasar diharapkan akan berlangsung keadilan bagi seluruh umat manusia. Terlebih lagi dalam hal penentuan harga, peran pemerintah pun sangat dibutuhkan di sini, yaitu untuk mengawasi jalannya ekonomi pasar yang adil, jujur, dan sehat. Dalam artian tidak adanya transaksi yang dilarang di dalamnya. Mekanisme pasar dibangun dengan dasar dari beberapa prinsip seperti: pertama, al-idham, yakni segala transaksi yang dilakukan harusnya atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan
membahayakan konsumen ataupun orang banyak. Dan yang ketiga, kejujuran, yang merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Nah, Islam melarang melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab bila kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Kemudian yang keempat, keterbukaan atau transparansi serta keadilan atau justice. Nah, pelaksanaan ini adalah transaksi yang benar dalam demikian presentasi dan keadaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.